Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Abi Gumilang, STB 4999, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin memaparkan video yang bertemakan ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuk ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas belajar Pancasila dan juga kurang efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Oleh karena itu, perlu ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum, serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak taruna untuk mempertahankan identitas bangsa, serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Globalisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses mendunia dan suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain, tanpa adanya batas waktu dan jarak. Pada era globalisasi ini terdapat banyak sekali teknologi-teknologi yang mendukung perkembangan dan kemajuan masyarakat, seperti halnya transportasi serta ilmu pengetahuan yang mudah didapat dan diakses seluruh pelosok negeri melalui smartphone. Dampak dari adanya globalisasi bisa menguntungkan juga bisa merugikan. Semua itu tergantung dari masing-masing cara kita menyikapinya. Meskipun globalisasi ini membawa beberapa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi perlu diketahui juga bahwa globalisasi ini juga memiliki dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, seperti terjalinnya hubungan dagang dengan negara asing yang mengakibatkan adanya kegiatan ekspor-impor. Dengan adanya kegiatan ekspor-impor juga menimbulkan kerjasama di bidang politik pemerintahan. Berkembangnya kegiatan pariwisata dan turisme. Dengan adanya turis yang datang ke Indonesia akan meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Selain meningkatkan pendapatan nasional Indonesia, era globalisasi ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas teknologi di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia juga akan menjadi negara yang lebih berkembang. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi yang telah dialami Indonesia seperti adanya layanan pesan antar saat ini menjadikan masyarakat lebih konsumtif, malas keluar rumah, dan individualis. Tetapi di sisi lain, kegiatan ini juga dapat mengurangi populasi pengangguran di Indonesia. Mengingat banyaknya masyarakat yang konsumtif, maka banyak juga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Peran Pancasila di era global sekarang ini adalah untuk menjaga segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia diharapkan mampu turut serta dalam menjaga dan mencintai negara Indonesia, sekaligus dapat dipakai sebagai instrumen untuk menyeleksi nilai-nilai kehidupan yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Globalisasi sudah banyak menggeser nilai-nilai Pancasila serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah seperti luntur atau hilangnya kebudayaan asli Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus oleh budaya asing yang ingin menguasai masyarakat. Dan juga sebagai penerus bangsa seperti taruna bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat agar bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.